Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Feby Efraim akan mempresentasikan mengenai membangun hubungan antara individu dan kelompok. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu individu dan hidup bersama sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Jadi manusia itu membutuhkan orang lain. Contohnya dalam hubungan sosial itu gotong royong adalah salah satu contoh nyata bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dengan adanya gotong royong ini manusia akan saling membantu. Dalam contoh kecilnya dari kegiatan gotong royong ini adalah membantu atau bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar bersama-sama. Selanjutnya yaitu manusia yang berbudaya. Jadi manusia yang berbudaya ini adalah seseorang yang menguasai perilaku sesuai nilai-nilai budaya, khususnya nilai etnis, moral yang hidup dalam kebudayaan masyarakat. Contoh dari itu orang yang bersikap dan berperilaku memiliki berkomunikasi satu sama lain berupa lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada kerangka hidup bersama individu dan kelompok. Kerangka hidup bersama individu dan kelompok ini mengacu pada nilai dan aturan membentuk interaksi antara orang per orang dalam lingkup kelompok. Contohnya dari kerangka hidup bersama individu dan kelompok ini yaitu etika, misalnya etika di dalam di tempat kerja yang menekankan pentingnya kerjasama dan keterbukaan dalam mencapai tujuan bersama, dan adapun nilai-nilai norma yang ditanamkan dalam pendidikan untuk mendorong empati dan kerjasama dalam hubungan individu dan kelompok. Selanjutnya mengelola stres. Jadi mengapa kita perlu mengelola stres? Kita perlu mengelola stres agar bisa sumber stresnya, sehingga stres tersebut tidak terus-menerus menjadi ancaman buat kita maupun orang lain. Cara mengatasi stres yaitu kita membicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat kita percayai, melakukan kegiatan yang
sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Selanjutnya mengembangkan apa yang hobi yang kita punya yang bermanfaat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Dan kita harus berpikir positif. Yang terakhir yaitu mengelola konflik. Jadi konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu di dalam kinerja organisasi. Contoh konflik yaitu dalam dunia kerja yaitu masalahnya komunikasi. Dalam menimbulnya konflik yang muncul karena masalah komunikasi ini adalah salah satu yang paling sering muncul dalam dunia kerja. Biasanya masalah komunikasi ini bukan hanya seolah atasan tidak memberi instruksi dengan jelas, melainkan juga bisa karena salah penyampaian dan membuat orang lain sakit hati jika bukan hanya hal-hal yang berhubungan langsung dengan pekerjaan. Itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih.